Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Suci Ramadhani dari kelas A Pendidikan Masyarakat tahun 2025 dengan NIM 11166625062. Pergi ke taman bersama Dani, harumnya bunga menyejukkan hati. Mari kita jaga bumi ini agar lestari sampai nanti. Nah, pantun tadi mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan membahas hasil observasi saya, yaitu tentang sustainability living di lingkungan rumah saya, yaitu Pondok Bambu. Yang pertama yaitu engage. Nah, di sini setiap kali saya melewati area di sekitar rumah, saya selalu memperhatikan atau notice kondisi selokan yang tampak penuh dengan sampah. Ada plastik, ada daun kering, dan sisa makanan yang menumpuk. Seperti yang kita lihat. Nah, selain terlihat kotor, area tersebut juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, terutama ketika hujan turun. Dari situ, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah masyarakat di lingkungan saya sudah benar-benar menerapkan hidup berkelanjutan? Melihat kondisi seperti itu membuat saya sadar bahwa kesadaran warga untuk menjaga kebersihan itu masih rendah. Banyak orang yang mungkin berpikir membuang sampah di sekitar selokan bukan masalah besar, padahal dampaknya bisa panjang, mulai dari banjir hingga masalah kesehatan pada warga sekitar. Selanjutnya adalah explore. Nah, dalam tahap eksplorasi ini, saya melakukan observasi langsung menggunakan pendekatan photo voice. Lalu saya mendokumentasikan kondisi di sekitar selokan yang memang menjadi salah satu titik rawan sampah di area lingkungan saya. Nah, dari pengamatan saya ini, saya bisa menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama itu ada banyak sampah plastik, daun kering, lalu potongan kayu yang memang berserakan di area selokan. Selanjutnya itu air di dalam saluran terlihat menggenang dan warnanya itu gelap atau keruh. Selanjutnya tidak ada tempat sampah di sekitar lokasi, sehingga warga tuh cenderung untuk membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah beberapa warga memang tidak terlalu peduli dengan kondisi tersebut dan melewati area itu begitu saja. Dikarenakan area ini juga tidak terlalu terlihat, jadi warga memang tidak terlalu peduli. Selanjutnya yaitu explain. Dari hasil pengamatan ini berkaitan erat dengan beberapa konsep utama dalam sustainability living dan ekoliterasi. Nah, yang pertama itu sustainability atau keberlanjutan. Nah, kondisi selokan yang dipenuhi sampah ini menunjukkan belum terwujudnya pola hidup berkelanjutan di lingkungan ini. Nah, jika dibiarkan, hal tersebut bisa menyebabkan banjir dan pencemaran air. Bahkan juga bisa menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu ekoliterasi. Nah, rendahnya kecerdasan ekologis warga terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan dan juga tidak pernah memilah jenis-jenis sampah. Padahal pemahaman terhadap siklus alam dan juga dampak perilaku terhadap lingkungan merupakan dasar penting dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada aksi kolektif. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh individu saja. Diperlukan kesadaran bersama dan aksi gotong royong atau kerja bakti agar lingkungan tetap bersih. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus relevan. Situasi ini berlawanan dengan contoh praktik baik seperti bank sampah atau eco-community yang memang berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah lifelong learning. Kesadaran lingkungan ini harus terus dipupuk dari generasi ke generasi. Dengan begitu, menjaga kebersihan dan keberlanjutan tidak hanya menjadi tugas sesaat, tetapi juga kewajiban dan bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu elaborate. Nah, jika dianalisis dengan kerangka positive education atau disebut PERMA, maka kondisi di lapangan dapat dikaitkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada positive emotion. Ketika lingkungan bersih, warga akan merasa lebih nyaman dan juga tenang. Emosi positif ini penting untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Yang kedua ada engagement. Nah, di sini melibatkan warga dalam kegiatan kebersihan seperti kerja bakti atau gotong royong juga bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah relationship. Nah, di mana kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan selokan itu bisa mempererat hubungan sosial antar warga dan juga membangun semangat kebersamaan. Nah, yang keempat ada meaning. Nah, di sini adalah menjaga kebersihan itu bukan hanya sekedar tugas, tetapi kewajiban dan juga bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah accomplishment.
Nah, di sini bagaimana kita melihat perubahan nyata, selokan yang bersih dan lingkungan yang lebih rapi, maka akan menumbuhkan rasa bangga dan juga pencapaian tersendiri bagi warganya. Yang terakhir yaitu evaluate. Nah, jadi dari observasi ini, saya jadi semakin paham bahwa sustainability living ini tidak harus dimulai dari proyek besar, tetapi juga dari hal-hal kecil di sekitar kita. Melihat kondisi selokan yang kotor, dipenuhi sampah, menjadi pengingat bahwa kesadaran lingkungan itu masih perlu ditingkatkan. Nah, saya juga belajar bahwa menjaga kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab pribadi dan juga kolektif. Nah, jika setiap orang mulai peduli dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga ikut menjaga kebersihan lingkungan, perubahan positif itu bisa terjadi. Nah, pengalaman ini membuat saya lebih berkomitmen untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Mulai dari rumah sendiri, saya ingin terus mengingatkan di orang-orang di sekitar saya agar sadar bahwa kebersihan adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada ide atau gagasan yang mungkin bisa memperbaiki kedepannya adalah menyediakan tempat sampah terpisah, organik dan juga organik di area pemukiman, lalu mengadakan kegiatan gotong royong rutin, itu minimal 2 minggu sekali, lalu membuat papan informasi atau poster tentang dampak membuang sampah sembarangan itu bagaimana, lalu mengedukasi warga untuk mengelola sampah organik itu menjadi kompos sederhana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Udara segar membawa semangat, burung berkicau sambut pagi cerah. Mari jaga lingkungan dengan erat, agar hidup nyaman dan selalu indah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.